Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sumedang? Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Bukan robot, tapi kerja istri 24 jam loh. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Tentang ketika suami kasih surprise ke istrinya. Ini di tayangannya nih. Oh, jamaah. Saya mau nanya, ibu-ibu seneng gak dikasih hadiah sama suami? Paling seneng dikasih apa? Hah? Uang. Ini Ustaz Syam ini Masya Allah luar biasa ya. Sebaik-baiknya suami ini katanya kalau bisa juga kasih apresiasi atau mungkin memberikan sesuatu yang hadiah gitu ya. Buat para istri yang mungkin udah capek kerja 24 jam selama 1 minggu terus-terusan berturut-turut gak ada hentinya. Supaya katanya juga rumah tangga ini dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, sebenarnya apa sih apresiasi atau mungkin penghargaan terbaik buat istri dari suami? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru kami Ustaz Hafiz, Ustaz Maulana, Bang Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, dia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, hadhihi Khadijah. Nanti engkau masuk ke rumahmu akan ada istrimu Khadijah. Qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab." Nanti engkau lihatlah istrimu itu Khadijah membawa nampan. Di dalamnya ada makanan dan minuman kesukaanmu wahai Rasulullah. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَقَرَعْ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَرَعْ عَلَيْهَا السَّلَامُ. Ketika engkau berjumpa dengan Khadijah, sampaikan kepada Khadijah alaiha salam, sampaikan salam mir rabbiha, sampaikan bahwa Allah menitip salam kepadanya. Apresiasi pertama, Allah menitip salam kepada Ibunda Khadijah. Lalu Nabi beranjak pergi, tiba-tiba Jibril panggil lagi, "Ya Rasulullah, faqra alaiha salam mir rabbiha wa minni." Bukan hanya salam dari Tuhannya, tapi juga salam dariku ya Rasulullah. Wa basyirha, bahagiakan dia, jangan kau kecewakan dia, apresiasi dia. Bi baitin fil jannati min qasab, la sakhaba fihi wala nasab. Beritakan kepadanya, bahagiakan padanya tentang surga yang di dalamnya tidak akan pernah bising lagi dan tidak akan pernah capek lagi di dalam surga. Ibu bayangin Bu, suami ibu datang lalu mengatakan, "Makasih Mah ya, insya Allah surga bagimu Mah. Terima kasih Mah ya, sudah masak. Terima kasih banyak surga bagimu wahai Mah. Aku ridho padamu, itu melebihi daripada pemberian segalanya." Oh Masya Allah, jadi ungkapan rasa terima kasih kepada istri itu paling berharga. Paling sebenarnya. berharga, apalagi kalau dikasih tahu nanti kita sama-sama di surga ya Mah. Terima kasih banyak semenjak menikah sampai sekarang kau masih ada di sampingku. Itu jauh lebih berharga. Tuh Bu, Apalagi jangan sambil cuma ada. duit doang sama emas. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Kita panggil lagi Ustaz Afif, mohon izin Ustaz Afif. Nah ini kita lanjut tanya nih, bagaimana para istri Nabi terdahulu yang mungkin juga sama seperti ibu-ibu zaman sekarang yang 24 jam terus ngurusin keluarga. Ini Masya Allah mengabdi buat di rumah. Terus bagaimana bisa memanajemen waktunya dan juga kepada keluarganya supaya nggak stres nih. Mohon izin nih Ustaz Afif nih, silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar seorang istri memanajemen emosinya seperti istri-istri Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apakah istri Nabi Muhammad dan seluruh para istri Nabi tidak capek? Capek Bu. Kalau nggak capek surah Al-Ahzab itu nggak turun.
disebutkan, wahai para nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini mukhatabnya kepada Nabi Muhammad, katakan kepada istrimu, kalau mereka menginginkan perhiasan dunia, wazinataha, fata'alaina umatikunna wa usarikunna sarahan jamila. Allahu Akbar. Katakan kepada para istrimu, waktu itu begini, ayat itu turun, perang Khandaq. Terjadi perang Khandaq, ada harta gonimah. Harta gonimah itu banyak bu, barang-barangnya, dan itu berharga. Ada tank, ada pesawat tempur, ada apa-apa. Itu zaman Nabi Muhammad cuma pedang-pedang, tapi itu berharga. Nah begitu ada khodimah, para istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasul, kita nggak ambil bagian. Nah biasa nih bu, ibu, kita nggak ambil bagian nih. Kalau ada peringatan maulid atau walimahan, ambil bagian, makanya tasnya pada penuh. Sekarang ambil bagian. Ketika istri Rasulullah SAW itu meminta, maka turun ayat tersebut. Ayat yang mengatakan, kalau kau memang menginginkan perhiasan dunia, maka kemari, aku akan ceraikan dan aku akan berikan dunia. Nauzubillah min dzalik. Saat itu para istri Nabi Muhammad SAW itu lari tunggang langgang, lari ke kamarnya, mereka bertobat kepada Allah. Artinya apa? Memanajemen emosi melalui dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu istri Nabi dikasih tahu begitu, mereka langsung pada lari. Sama dengan ibu-ibu sekalian. Ketika ada emosi, maka segera bertakwa kepada Allah. Berwudu, sholat. Memang capek menghadapi suami. Masya Allah, kadang pulang kemalaman, betul nggak? Rumah tangga kita berantakan barangkali. Belum ini. Capek, tapi mengontrol emosinya. Bahwa keadaan seperti itu adalah pelayanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita yang capek. Wahai wanita salehah yang merasa capek. Capeknya karena suami, Jangan sampai capeknya karena suami, tapi capeknya karena Allah dan yakin akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang nggak berimbang. Capeknya dahsyat, yang diharapkan nggak semestinya. Misalnya capeknya bukan main, tapi ternyata suami hanya bisa kasih katakan sekedar UMR. Nah ini adalah bentuk keriduan seorang istri kepada suami. Oleh karenanya kontrol emosinya dengan ketakwaan kepada Allah. Layani suami penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nuntut-nuntut di luar kemampuan suami juga. Gara-gara kayak gitu terjadilah yang namanya korupsi. Saya punya resep. Apa tuh? Kalau istri lagi kesel, Mas Fadli, kita yang bikinin tehnya. Oh gitu, kenapa gitu? Yang ini ada teh. Biar keselnya tambah manis. Di samping tehnya kasih duit 500.000, aman dah. Itu duitnya yang diterima, tehnya nggak diminum. Tepuk tangan Pak Ustadz Habib. Masya Allah, makasih banyak. Kita lanjut lagi jamaah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Iya, silakan Ibu. Mohon izin, ini mic-nya, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sumedang. Tepuk tangan dong buat Ibu Ani. Ya, silakan Ibu. Pertanyaan mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz. Ustadz siapa Bu? Ustadz. Yang jalan nih, yang Ustadz Maulana dong berarti ya. Silakan Ibu Ani, boleh ke tengah lagi Bu. Ustadznya ke pinggir soalnya. Iya, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, saya adalah ibu rumah tangga biasa. Oh iya Bu. Saya bukan wanita karir yang punya profesi berpenghasilan lebih. Saya cuma bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak, masak, nyuci, dan keperluan rumah tangga. Tetapi suami saya sering menyindir, membanding-bandingkan saya dengan istri-istri lain. Istri lain? Maksudnya istri orang. Wanita lain yang wanita karir yang punya penghasilan. Bagaimana sikap saya terhadap suami saya agar bisa menerima saya sebagai ibu rumah tangga biasa? Itu aja Ibu Ani pertanyaannya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ani, silakan duduk Ibu. Dijawab Ustadz Maulana. Ustadz Habib dan Ustadz Sam. Ibu Ani ini mewakili ibu-ibu yang kerja di rumah. Artinya
kerjaannya, gajinya adalah 7 hari dalam 1 minggu dan 30 hari 1 bulan. Itu gajinya itu. Berapa gajinya, Bu? Berapa gajinya seminggu, Bu? 7 hari. Gajinya sebulan? Itulah luar biasa gajinya. Ketahuilah, jangan pernah membanding-bandingkan antara ibu yang di rumah dengan wanita yang karir. Mohon maaf tanpa menggurui, kemuliaan wanita itu ketika berada di rumah. Wa karna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Makanya semuanya, maaf ya jamaah, semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Sosok wanita berkata di zaman Rasul, enak ya laki-laki bisa jihad, bisa umroh, bisa haji. Kita ini tidak bisa kemana-mana, kita tinggal di rumah. Kata Nabi, beritahukan bahwa wanita itu mendapatkan pahala jihad kalau berada di rumah. Nggak ada tepuk tangannya. Tangan dong, udah dibela-belain juga. Bu, ibu berada di rumah, tempat salat terbaiknya wanita ketika berada di kamarnya. Bu, wanita yang membuatkan kopi buat suaminya, 1 gelas itu bagaikan puasa. Pahala puasa, Bu. Jadi kalau begitu bikin 1 ember. Melotot terus suaminya, Ustadz. Suaminya melotot. Bu, yang mencuci baju suaminya itu berguguran dosa-dosanya. Itu pahala besar itu. Prioritas sosok wanita itu berada di rumahnya. Kalaupun dia bekerja itu bukan wajib, itu sunnah. Sunnah itu. Jadi mohon maaf, mungkin Ibu Ani bukan persoalan dirinya. Ini mewakili ibu-ibu yang ada di rumah. Betul tidak, Bu? Suaminya nggak begitu. Nggak jauh beda. Mohon maaf tanpa menggurui, maka wanita-wanita yang berada di rumah jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya wanita-wanita karir itu cemburu sama ibu. Ya cemburu. Sebenarnya mereka itu cemburu. Aku itu mau sama anak-anak, mau dekat sama anak, mau ngurusin anak. Cuma karena kondisi yang tidak memungkinkan saya bersama anak. Betul. Kalau disuruh milih, saya rasa semua wanita akan memilih bersama dengan keluarganya. Di rumah. Tinggal di rumah, menikmati hidup. Bener. Nonton film, Jadi pakai daster. Iya. Jadi Ibu Ani ini lebih hebat. Ibu Ani ini cemburuin Ani sama adalah orang. yang hebat. Iya. Apapun kata orang, Ibu Ani yang the best. Angkat tangan semua, the best. Syukur, senang. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan Ustadz Maulana. Salut sama ibu-ibu. Iya. Akan diberikan piala. Oh, Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi. Yang mau bertanya lagi boleh, silakan satu lagi angkat tangannya. Yang mana? Dari sebelah sini Ibu. Iya, izin Ibu boleh maju ke depan. Izin dikasih jalan Ibu. Iya, oke. Maaf Ibu, punten. Ke sebelah sini Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elisinda Sahusen dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Sumedang. Tepuk tangan dong buat Ibu Elis. Ya. Mohon izin saya mau bertanya pada Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh Ibu. Saya mau bertanya gimana cara istri yang 24 jam di rumah itu nggak overthinking sama apa yang dilakuin suami di luar sana. Oh, Emang perempuan begitu, Bu? Iya. Oh iya. Atau mungkin ada amalan dan doa yang bisa mengikat hati suami biar gak macam-macam. Saya mohon penjelasan. Kak, itu aja Bu pertanyaannya. Oke, makasih banyak Ibu Elis. Tepuk tangan dong buat Ibu Elis. Boleh kembali ke tempat, silakan dijawab Ustaz Syam. Fadli Tabi Guru Ustadz Maulana Ustadz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya tidak overthinking? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran agar tidak selalu berprasangka. Maksudnya apa? Kadangkala ada orang yang menuduh tapi tidak ada buktinya. Curiga-curiga mulu. Ya mau gimana kalau curiga mulu tanpa ada bukti pun kadangkala itu bisa bikin overthinking. Kenapa? Dari awal sudah curiga, dari awal sudah mengatakan kamu di sana ketemu ini, kamu di sana. Padahal kalau ditanya, emang ada buktinya Bu? Nggak ada sih. Emang suaminya begitu Bu? Nggak tahu juga sih. Pas ditanya, pas dikonfirmasi, emang begini Bu? Nggak pernah. Pernah lihat Bu? Nggak pernah. Emang di HP-nya ada begini? Nggak ada. Terus kenapa curiga? Maka overthinking itu biasanya karena prasangka. Sehingga Allah memasukkan prasangka dalam salah satu ayatnya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun penjelasan yang tidak penting. Semuanya penting. Berarti sangat penting untuk menjaga prasangka. Jadi sebelum berdoa, sebelum nanyain amalannya, perbaiki hati terlebih dahulu. Jangan prasangka, entar malah jadi dosa. Orang tidak ada buktinya, tidak pernah lihat langsung, tidak pernah dengar langsung. Cuma diceritain orang, itu pun gak ada yang cerita, tapi dia cari tahu sendiri. Kemudian yang kedua, amalan dan doanya. Amalannya, menjadilah seorang perempuan, mohon maaf, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Jadilah seorang perempuan yang memuaskan pandangan suami. Sehingga di luar tidak memandang lagi yang lain. Jadilah seorang perempuan yang sudah memuaskan perutnya suami. Sehingga dia lebih senang makan di rumah dibanding makan di luar. Jadilah seorang perempuan yang memuaskan perasaannya suami. Maka puaskan perasaannya dengan pujian daripada sang istri. Alih-alih dicurigai, malah sering-seringlah untuk memuji suami. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Bukan robot, tapi kerja istri 24 jam loh. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.